Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan pengisian SPT 1771 untuk wajib pajak badan ini, kita akan melengkapi profil dari wajib pajak itu sendiri. Yang pertama kita klik utility dan profil wajib pajak. Nah, di sini ada dua halaman. Yang pertama, halaman pertama ini memuat informasi dari wajib pajak, mulai dari nama wajib pajak, NPWP dan yang lain sebagainya. Di sini saya sudah mengisikan di mana kita akan membahas kali ini PT Pesona Bali. Untuk halaman 2-nya itu adalah nama pejabat dan penanda tangan. Namanya itu Nandini dan jabatannya sebagai direktur. Setelah mengisi ini kita bisa tutup dan selanjutnya kita mulai membuka SPT. Karena saya sudah membuat SPT tahun pajak 2021, maka kita langsung saja buka dengan klik program lalu buka SPT yang ada. Nah, di sini ada pilihan tahun pajaknya, kita pilih yang tahun 2021. Kita buka. Nah, untuk pertanyaan di sini kita pilih yang buka SPT untuk diedit kembali atau revisi karena kita bukan membuat SPT pembetulan. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yang dilakukan pertama yaitu adalah mulai membuat SPT dengan cara yang pertama itu mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini ada 3 elemen yaitu elemen neraca aktiva dan kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Nah, pada kasus PT Pesona Bali ini tidak disajikan neracanya, maka kita perlu memasukkan yang disajikan saja yaitu laba rugi. Nah, untuk laba rugi yang pertama itu yang perlu dimasukkan adalah penjualan bersihnya. Di sini penjualan bersihnya itu sebesar 22.500.000.000. Kita langsung saja input. Selanjutnya itu adalah pembelian. Pembelian di sini berdasarkan soal itu sebesar 22 miliar. Kita langsung saja input. Untuk saldo barang dagangan awal itu sebesar 1 miliar. Untuk saldo barang dagang akhir sebesar 800 juta. Nah, ini tuh sudah sesuai sama informasi yang ada laporan laba rugi sesuai dengan soal. Maka selanjutnya kita perlu mengisi beban penjualan sebesar 1.612.000.000. Nah, untuk beban umum dan administrasi itu tidak ada, maka kita kosongkan saja. Selanjutnya itu kita isi di bagian beban manfaat pajak penghasilan. Nah, ini tuh diperoleh dari perhitungan yang telah dihitung sebelumnya itu, yang dimana di sini hasilnya itu sebesar 57.727.890. Kita langsung saja input angkanya. Untuk penghasilan dan beban lain-lain itu baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan pengisian dari lampiran khusus. Nah, pada kasus PT Pesona Bali ini yang diperlukan dari lampiran khusus itu adalah hanya daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Maka kita klik ini. Nah, di sini kita masih kosongan karena kita belum memasukkan, maka kita klik yang baru untuk mulai mengisi. Nah, untuk jenis hartanya kita pilih yang harta berwujud. Kelompok hartanya itu kelompok 1. Jenis usaha semua jenis usaha. Lalu nama hartanya itu mebel. Tahun perolehannya sudah 2021. Metode penyusutan komersialnya kita pilih yang garis lurus. Ini juga garis lurus. Harga perolehan sebesar 300 juta.
Selanjutnya nilai buku itu sebesar 215 juta. Maka penyusutan fiskalnya itu sebesar 75 juta. Nah, selanjutnya untuk catatan tentang harta, karena di sini nama hartanya mebel, kita isikan di sini furniture. Lalu kita klik simpan. Ini karena hanya ada satu data, maka di sini kita klik no. Nah, untuk jumlah penyusutan komersialnya kita lihat di laporan laba ruginya. Nah, jumlahnya itu sebesar 50 juta. Kita input sebesar 50 juta di sini. Nah, sudah selesai, maka selanjutnya kita klik tutup. Oke, selanjutnya kita akan mulai mengisi lampiran dari SPT PPh-nya. Pertama-tama kita klik dulu SPT PPh, lalu klik lampiran yang ini. Untuk pengisiannya kita mulai dari belakang, maka kita mulai dari 1771 yang 6. Nah, di sini ada dua bagian. Kita hanya perlu mengisi yang bagian A karena sesuai dengan informasi soal, yaitu terdapat daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Di sini kita bisa lihat yang di sini penyertaan modalnya itu yang sebesar 1 miliar, di mana perusahaan ini adalah PT Laba-Laba. Kita langsung saja klik baru untuk menginputnya. Ini domisilinya itu karena dalam negeri, kita pilih yang dalam negeri. Nah, untuk NPWP-nya kita inputkan. Nah, untuk nama perusahaan kita ketik PT Laba-Laba. Alamatnya lalu jumlah penyertaan modalnya seperti yang kita sudah lihat tadi sebesar 1 miliar. Untuk persentasenya itu sebesar 10%. Maka kita klik simpan. Karena hanya satu saja, maka kita pilih yang no. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mengisi ke lampiran yang kelima, di mana ini merupakan lampiran daftar pemegang saham atau pemilik modal dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, berdasarkan soal dari PT Pesona Bali ini terdapat 3 penyertaan modal, maka kita langsung saja kita klik baru untuk menambahkannya. Nah, untuk jumlah modalnya ini merupakan keseluruhan ya teman-teman, yaitu dijumlahkan antara 3 miliar, 2 miliar, dan 5 miliar ini, maka jumlahnya itu keseluruhannya sebesar 10 miliar. Nah, untuk NPWP pemegang saham yang pertama kita langsung saja masukkan yang valid, yaitu supaya memudahkan untuk yang selanjutnya kita copy saja. Nah, untuk nama pemegang saham yang pertama itu ada Santi. Alamatnya kita isi. Ini sudah ditentukan ya teman-teman, kita bisa copy saja dari Excel ini supaya mempercepat. Nah, untuk jumlah modal pemegang sahamnya itu sesuai soal itu sebesar 3 miliar untuk Santi. Dividennya tidak ada, maka kita kosongkan saja. Lalu kita klik simpan. Karena ini ada 3, maka kita pilih yang yes. Nah, untuk selanjutnya itu kita masukkan lagi NPWP yang valid. Untuk namanya itu yang kedua itu ada Hani. Alamatnya kita copy. Nah, ini dia Hani ini jumlah gini, penyertaan modal itu sebesar 2 miliar.
Untuk dividen juga tidak ada, maka kosongkan lalu klik simpan. Nah, kita klik yes untuk membuat yang lagi satu. Kita input lagi NPWP nya. Namanya itu adalah Nandini. Alamatnya untuk jumlah penyertaan modalnya itu sebesar 5 miliar. Untuk dividen tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu kita klik no. Selanjutnya kita akan mengisi ke bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama itu karena ada 3, kita langsung saja kita masukkan NPWP nya yang pertama. Lalu namanya itu adalah Santi. Alamatnya jabatannya itu adalah sebagai presiden komisaris. Simpan, klik yes. Nah, untuk selanjutnya kita langsung juga masukkan NPWP nya. Untuk namanya itu adalah Hani. Jabatannya itu dia sebagai komisaris. Simpan, lalu yes lagi. Ini namanya Nandini. Jabatannya sebagai direktur. Maka kita klik simpan karena sudah semuanya masuk. Sekarang kita klik no. Nah, ini sudah lengkap semua lampiran 5-nya, maka kita bisa tutup. Selanjutnya kita lanjutkan ke lampiran yang keempat, yaitu lampiran yang berisikan penghasilan. Yang bagian A itu penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, untuk yang pada kasus PT Pesona Bali ini terdapat 2 penghasilan yang dikenakan PPh final, yaitu penghasilan sewa gudang dari PT Manifest dan penghasilan atau pendapatan bunga tabungan atau deposito. Nah, ini kita masukkan, ini sebesar 10 juta. Bunganya 20%. Maka akan otomatis di sini PPh turutnya sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya itu adalah kita isi yang perlu diisi, yaitu adalah penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan. Seperti yang tertera pada kasus ini adalah penghasilan gudang sebesar 200 juta. Untuk persentasenya itu sebesar 10%. Nah, maka di sini akan ada 20 juta. Untuk totalnya itu adalah sebesar 22 juta untuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini yang bagian A-nya. Selanjutnya kita klik simpan. Ya. Untuk selanjutnya kita isi ke bagian 17/1 lampiran 4 halaman 2, yaitu bagian B-nya itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di mana terdapat satu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penghasilan dividen. Itu ada di soal, yaitu adalah yang ini, dividen sebesar 100 juta ini. Maka kita input sebesar 100 juta.
sudah terinput, maka jumlah untuk bagian biaya itu adalah sebesar 100 juta. Kita klik simpan. Yes. Untuk selanjutnya kita isi lampiran yang ketiga mengenai kredit pajak dalam negeri. Nah, pada kasus PT Pesona Bali ini terdapat 3 kredit pajak, yaitu yang A, yang B, dan yang C ini, atau PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 ini. Nah, kita langsung saja input dengan cara klik baru. Ini untuk yang pertama kita masukkan yang PPh 22. Cara pembayaran dengan dipungut oleh pihak lain, nomor potong pungutnya kita klik SSP 22 garing P garing 12. Itu jenis penghasilannya itu adalah pembelian barang oleh bendaharawan. Jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 600 juta. Untuk jumlah yang dipotong atau dipungut sebesar 9 juta. Untuk tanggalnya kita biarkan saja. Untuk ini kita pilih yang Kementerian Pariwisata. Nah, sebelumnya saya sudah buat referensi ini tadi, maka saya langsung saja pilih. Jika teman-teman belum membuat, teman-teman bisa mengklik di sini ada baru, lalu klik saja, lalu ketikkan informasi NPWP, nama dan alamatnya. Nah, karena saya sudah, maka saya akan pilih yang ini, lalu saya pilih yang ini, lalu tutup. Nah, saya pilih yang Kementerian Pariwisata. Selanjutnya kita simpan. Nah, karena ini terdapat 3 kredit pajak dalam negeri, maka kita pilih yes. Selanjutnya itu adalah penghasilan jenis PPh 22 juga. Cara pembayarannya itu dipungut pihak lain. Nomor bukti potongnya itu kita gunakan PEB karena ini impor oleh bea cukai. PEB strip 12 garing 2021. Untuk jenis penghasilannya adalah nilai impor dari Ditjen Bea Cukai. Jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 1 miliar. Jumlah yang dipotong atau dipungut itu sebesar 25 juta. Tanggalnya kita biarkan saja tanggalnya segitu. Untuk NPWP-nya kita pilih yang Ditjen Bea Cukai. Nah, kita simpan. Selanjutnya kita isi lagi satu, itu terkait PPh pasal 23 ya. Untuk cara ini juga dipungut pihak lain. Nah, untuk nomor bukti potongnya kita isikan SSP garing 12 garing 23. Lalu jenis penghasilannya itu penghasilan berupa sewa. Untuk penghasilan brutonya itu sebesar 120 juta. Untuk PPh yang dipotong itu sebesar 2.400.000. Nah, untuk pemotongnya itu kita pilih yang PT Squid ini. Lalu kita klik simpan. Karena sudah ketiganya, maka kita di sini memilih no. Nah, untuk ketiganya ini sudah tersimpan ya teman-teman, jadi kita bisa close saja karena sudah tersimpan. Dan selanjutnya itu ada lampiran 2, yaitu penentuan harga perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, kita isikan dari yang pertama ini adalah mengenai harga pokok penjualan. Yang pertama itu kita isi di pembelian barang dagangan. Nah, di sini kita bisa lihat secara komersialnya di Excelnya itu, ini pembeliannya itu ada pembelian impor dan ekspor. Kita jumlahkan saja menjadi 22 juta ini dan ini. Lalu kita input saja 22 miliar.
kita sudah inputkan 22 miliar. Untuk kepersediaan awalnya itu sebesar 1 miliar dan persediaan akhir 800 juta. Oke, kita inputkan 1 miliar dan 800 juta. Di sini 800 juta. Nah, selanjutnya kita beralih ke biaya usaha lainnya. Nah, di biaya usaha lainnya itu yang pertama itu ada biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya itu terdapat itu sebesar 750 juta. Nah, untuk selanjutnya itu ada biaya penyusutan dan amortisasi. Penyusutan dan amortisasi itu sebesar 50 juta ya. Kita langsung saja input 50 juta. Nah, selanjutnya itu ada biaya sewa. Biaya sewa itu sebesar 100, ini yang sewa gedung kantor ini yang 140 juta. Kita masukkan 140 juta. Selanjutnya itu untuk biaya ini salah ya teman-teman, saya salah masukin. Ini yang biaya transportasi kosong, lalu yang di penyusutan 50 juta. Lalu yang biaya sewanya 140. Ya, untuk biaya bunga pinjaman, itu tidak ada. Kita lanjut ke biaya yang sehubungan dengan jasa, itu sebesar 190 juta. Nah, selanjutnya itu untuk biaya piutang tak tertagih dan biaya royalti itu tidak ada. Selanjutnya untuk biaya pemasaran dan promosi itu sebesar 100 juta. Sebesar 100 juta kita input di sini 100 juta. Lalu biaya lainnya itu totalnya sebesar 382 juta. Nah, untuk bagian selanjutnya itu biaya dari luar usaha, itu terdapat biaya pinjaman dan biaya lainnya, biaya pinjaman dan biaya lainnya. Itu kita bisa lihat di bagian ini ya teman-teman ya. Ini bagian bawah. Itu ada biaya dari usaha lainnya, itu ini 150 juta untuk biaya pinjaman dan untuk 20 juta untuk biaya banknya atau biaya lainnya. Untuk biaya pinjaman itu 120 juta. 150 juta, maaf. Untuk biaya lainnya itu sebesar 20 juta. Nah, maka akan diperoleh hasil seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk jumlah dari harga pokok penjualannya itu sebesar 22 miliar 200 juta, biaya usaha lainnya 1 miliar 612 juta, biaya dari luar usaha 170 juta, sehingga total semuanya itu sebesar 23 juta 982 23 miliar 982 juta. Nah, ini kita simpan. Apakah data akan disimpan? Kita klik yes. Oke, lalu kita bisa tutup karena data sudah tersimpan.
Oke teman-teman, kita lanjutkan ke lampiran yang 1771 halaman 1 penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini ada beberapa data yang terotomatis terisi karena kita telah mengisi lampiran-lampiran sebelumnya. Jadi yang perlu kita isi yang pertama di sini ada peredaran usahanya. Peredaran usaha di sini kita lihat di koreksi fiskal. Itu jumlahnya sebesar 22.500.000.000. Nah, kita input angka ini di kolom peredaran usaha. Yang perlu kita isi juga adalah penghasilan dari luar usaha, di mana penghasilan dari luar usaha dari PT Pesona ini sebesar 480 juta. Kita input angka 480 juta di bagian ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita perlu mengisi untuk yang penghasilan itu komersial dari luar negeri tidak ada, maka kita kosongkan. Jadi kita perlu mengisi yang penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk pajak. Itu kita lihat di koreksi fiskal juga. Ini ada 3, yang 100 juta, 200 juta, dan 10 juta. Maka totalnya 310 juta. Maka kita inputkan di sini 310 juta. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke halaman 2. Karena ini sudah terisi semua, jadi kita beralih ke halaman 2, yaitu penyesuaian fiskal positif. Nah, untuk ini pertama yaitu adalah yang bagian A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Itu adalah yang masuk itu adalah yang bagian ini. Biaya listrik ini dikoreksi positif karena tidak bisa dibiayakan, maka kita inputkan 30 juta. Nah, untuk bagian B, pembentukan atau pemupukan dana cadangan itu tidak ada. Nah, untuk bagian C, penggantian atau imbalan pekerjaan dari jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, ini kita isi yang masuk ke sana adalah yang ini ya teman-teman, karena itu termasuk untuk biaya mes karyawan, maka kita masukkan 20 juta. Untuk bagian D, terkait jumlah yang melebihi kewajaran itu, yang termasuk ke sana itu adalah yang biaya sewa gedung kantor ini sebesar 30 juta. Untuk harta yang dihibahkan, bantuan dan atau sumbangan itu yang dimasukkan adalah sebesar 25 juta. Kita input di sini 25 juta. Nah, untuk pajak penghasilan itu sebesar 20 juta. Itu kita input di bagian ini. Nah, untuk gaji yang dibayarkan ke anggota persekutuan ini tidak ada, maka kita kosongkan. Untuk sanksi administrasi itu sebesar, kita lihat di koreksi fiskalnya itu sebesar 72 juta. Kita ketik 72 juta. Nah, untuk yang selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal tidak ada, maka kita kosongkan. Dan yang J juga tidak ada, maka kita kosongkan. Dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada, maka kita juga kosongkan. Jadi penyesuaian fiskal positif lainnya itu adalah sisa dari yang tidak termasuk dalam kategori yang ini ya teman-teman ya. Jadi sisanya itu adalah yang sebesar 1.550 juta ini ditambahkan dengan biaya yang lainnya. Itu jumlahnya sebesar 1.633 juta rupiah.
1.633.000.000 rupiah. Nah, maka jumlahnya itu adalah sebesar, untuk penyesuaian fiskal positif itu sebesar 1.830.000.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke penyesuaian fiskal negatif. Yang ini sudah otomatis terisi karena sebelumnya kita sudah mengisi, maka kita perlu menambahkan yang di penyesuaian fiskal negatif lainnya. Itu terdapat di sini, itu adalah yang ini ya teman-teman ya, persediaan awal sebesar 200 juta. Itu kita input ke bagian ini untuk penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, inilah tampilan setelah kita mengisikan 200 juta ini, maka jumlahnya itu adalah penghasilan neto fiskalnya sebesar 293 juta rupiah. Maka karena semua sudah terisi, maka kita perlu simpan. Kita klik yes, maka data sudah berhasil tersimpan. Lalu kita close. Kita akan mengisi lampiran SPT induknya yang ini. Nah, pada kasus ini untuk bagian pembukuannya ini pada kasus PT Pesona Bali, karena tidak diaudit maka akan saya pilih yang ini karena tidak diaudit. Lalu ke bagian A sampai C. Nah, ini sudah terotomatis terisi, jadi kita perlu mengisi yang perlu diubah saja karena ada beberapa bagian yang sudah terisi sebelumnya. Nah, untuk di PKP-nya sudah benar segini, lalu di PPh terutangnya perlu diubah karena pada kasus ini kita menggunakan fasilitas, maka kita centang yang C, yaitu menggunakan tarif PPh pasal 31 ayat 1. Ini kita centang, lalu selanjutnya di sini kita masukkan jumlah yang sesuai dengan perhitungan Excel kita. Itu jumlahnya adalah yang ini ya teman-teman ya, yang 57.727.890. Kita masukkan. Nah, untuk yang ke bawahnya ini sudah terotomatis terisi. Untuk PPh yang harus dibayar sendirinya itu sebesar Rp21.337.890. 327.890 rupiah. Nah, kita simpan, lalu kita beralih ke bagian D, E, C hingga D. Nah, untuk di bagian ini kita perlu isikan jumlah PPh pasal 25, angsuran PPh pasal 25 bulanan yang kita bisa lihat pada soal yang ini ya teman-teman ya, yang 225 juta ini kita masukkan ke sini. Nah, untuk STP PPh pasal 25 yang dimana yang ditekankan di sini hanyalah pokok pajaknya. Itu kita lihat juga pada soal. Nah, di sini 2.600.000 tapi termasuk sanksi administrasi 100.000, maka kita kurangkan sanksinya, kita masukkan sebesar 2.500.000 saja. Lalu kita input di sini 2.500.000. Nah, untuk di sini terjadi PPh lebih bayar sebesar Rp6.172.110. Karena itu lebih bayar, maka kita centang di bagian 13 ini untuk direstitusikan. Nah, untuk penghasilan yang akan menjadi dasar perhitungan angsuran itu kita bisa lihat di perhitungan Excel, itu adalah penghasilan yang ini ya teman-teman ya, yang sebesar 243 juta. Kita input 243 juta. Nah, selanjutnya untuk PPh terutang, kredit pajak tahun lalu atas penghasilan yang termasuk cek pajak itu sebesar 30, yang ini ya teman-teman ya, yang 36.400.000. Maka kita input 36.400.000.
akan memperoleh hasil PPh pasal 25-nya itu sebesar ini 36 juta ya teman-teman, mohon maaf saya salah input. Jadi sebesar 11 untuk PPh yang harus dibayar sendiri ya, 11.357.600, dan PPh pasal 25-nya itu 946.466 rupiah. Nah, untuk bagian ini PPh finalnya udah otomatis risih, dan PPh yang penghasilan tidak masuk objek pajak juga otomatis risih besar 100 juta. Nah, untuk yang di bagian 16 ini kita centang yang B karena tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country, maka kita centang yang ini lalu kita simpan. Untuk bagian yang terakhir yaitu bagian H, yaitu merupakan lampiran-lampiran yang diperlukan pada pelaporan SPT ini. Jadi kita di sini akan menceklis lampiran-lampiran yang tersedia pada kasus PT Pesona Bali ini. Untuk transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan itu ada, berarti kita tetap checklist yang C. Untuk yang D, daftar penyusutan dan amortisasi juga ada, kita checklist yang D. Nah, untuk perhitungan kompensasi fiskal tidak ada, maka kita unchecklist. Untuk daftar fasilitas penanaman modal tidak ada, kita unchecklist. Untuk daftar cabang dan utama perusahaan tidak ada. Nah, untuk kredit pajak luar negeri juga tidak ada, maka kita unchecklist. Nah, untuk semuanya sudah tersimpan. Untuk lampiran-lampirannya sudah dipilih yang mana saja yang diperlukan. Lalu kita penandatangan SPT-nya kita wajib pajak, dan tanggalnya itu sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk batas akhir lapor SPT PPh badan untuk wajib pajak badan itu adalah tanggal 30 April 2022 atau 4 bulan tahun berikutnya. Ya, kita simpan. Maka datanya sudah tersimpan. Nah, kita bisa tutup. Baiklah, sekian pemaparan tutorial dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.